Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Manchester United menang dramatis melawan Southampton. Manchester United menang dramatis atas Southampton, sempat tertinggal 2 gol. MU bangkit dengan mencetak 3 gol di babak kedua untuk berbalik menang 3-2. Laga Southampton versus MU di Meris Stadium Minggu malam meramaikan pekan ke-10 Premier League. Tim tamu sempat tertinggal 0-2 dari Southampton di babak pertama. Sempat memegang kendali permainan di menit-menit awal, MU kemudian justru kebobolan lebih dulu. Southampton menjebol gawang MU di menit ke-23 lewat sundulan Jan Bednarek. Tendangan bebas James Ward-Prowse 10 menit kemudian membuat MU tertinggal 0-2. Skor bertahan hingga turun minum. MU kemudian bangkit di babak kedua. Bruno Fernandes mengawali keran gol MU dengan mencetak gol di menit ke-59. Edinson Cavani kemudian mencetak 2 gol di menit ke-74 dan 92 untuk membawa MU membalikan keadaan. Ini menjadi kemenangan ketiga yang dicatat MU secara beruntun di Premier League. Tim arahan oleh Gunnar Solskjaer itu kini untuk sementara naik ke peringkat 8 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin dari 9 laga. Sementara Southampton turun ke posisi kelima dengan 17 poin. Barcelona libas Osasuna 4 gol tanpa balas. Barcelona berhasil mengemas 3 angka sempurna usai menumbangkan Osasuna dengan skor 4-0 dalam lanjutan La Liga di Camp Nou Minggu dini hari tadi. Martin Braithwaite membuka keran gol Blaugrana di menit ke-29. Sebelum menutup paruh pertama, sepakan roket Antoine Griezmann membuat Barcelona memimpin 2 angka. Philippe Coutinho juga tak ketinggalan masuk papan skor setelah mencetak gol di menit 57. Sebelum Lionel Messi menyempurnakan kemenangan sekaligus memberikan tribut kepada mendiang Diego Maradona. Hasil ini membawa Barcelona melesat ke peringkat 7 dengan raihan 14 poin dari 9 laga awal. Sementara Los Rojillos tertahan di peringkat 15 dengan 11 angka. Sementara di laga menarik lainnya, Chelsea bermain imbang 0-0 saat menjamu Tottenham. Arsenal kalah 1-2 atas Wolves, sedangkan AC Milan menang 2-0 atas Fiorentina. Juventus tunda perpanjangan kontrak Dybala. Paulo Dybala nampaknya tidak akan mendapat kontrak baru dalam waktu dekat. Manajemen Juventus memutuskan untuk menunda negosiasi kontrak sang penyerang. Spekulasi mengenai masa depan Dybala memang sudah beredar sejak musim lalu. Pasalnya, kontrak sang pemain akan habis di tahun 2022 dan beberapa klub dilaporkan sudah mulai mencoba membayarnya. Juventus sendiri tidak tinggal diam dengan situasi ini. Mereka mencoba untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 27 tahun tersebut. Namun, menurut laporan yang beredar, proses negosiasi kontrak Dybala dan Juventus dibekukan sementara. Pihak Juventus diberitakan meminta menunda proses negosiasi kontrak ini. Menurut laporan, Juventus menunda proses negosiasi kontrak ini karena tuntutan Dybala yang terlalu besar. Sang penyerang kabarnya meminta bayaran 15 juta euro per musim, di mana Juventus sangat keberatan dengan permintaan sang striker. Ditambah lagi, performa Dybala yang dinilai kurang memuaskan menjadi alasan kedua Juventus menunda kesepakatan ini. Diam-diam Chelsea mulai dekati David Alaba. Sebuah manuver rahasia tengah dijalankan Chelsea. Raksasa Premier League itu dikabarkan akan menego transfer David Alaba di bulan Januari nanti. Alaba merupakan salah satu sosok krusial di skuad Bayern Munchen. Ia menjadi salah satu pemain reguler di sisi pertahanan Munchen. Namun, pada musim kemarin, ada banyak sekali spekulasi mengenai masa depan Alaba. Pasalnya, sang bek menolak memperbarui kontraknya yang akan habis di musim panas tahun depan. Laporan Bild mengklaim bahwa sudah ada beberapa klub yang mencoba mendapatkan jasa sang pemain. Salah satunya adalah Chelsea. Akan tetapi, menurut laporan tersebut,
Chelsea tidak akan merekrut Alaba di musim dingin nanti. Chelsea sendiri lebih memilih untuk merekrut sang bek pada musim panas tahun depan. Hal itu supaya mereka tidak perlu merogoh kocek besar untuk mendatangkan sang pemain. Klub pasrah Wijnaldum tinggalkan Liverpool akhir musim. Wijnaldum telah memasuki bulan terakhir dalam kontraknya di Liverpool, dan klub memberi indikasi jelas bahwa pembaruan kontrak pemain itu tampaknya tak mungkin dilakukan. The Reds sangat mengandalkan pemain bernomor punggung 5 itu pada musim ini karena tingkat kebugaran dan kinerjanya yang sangat luar biasa. Namun, saat ditanya mengenai masa depan gelandang asal Belanda tersebut, Jurgen Klopp mengaku belum ada keputusan apakah Wijnaldum akan bertahan di Anfield setelah musim panas tahun depan. Menurut laporan The Athletic, Wijnaldum sudah ditawari kontrak baru musim ini setelah pembicaraan kedua belah pihak berakhir buntu di musim 2019-2020. Akan tetapi, mereka juga melaporkan bahwa Wijnaldum telah mengatakan kepada Jurgen Klopp secara langsung bahwa dia tetap punya komitmen penuh untuk musim ini. Barcelona sepakat pangkas gaji pemain dan pelatih hingga 2 triliun rupiah. Raksasa La Liga, Barcelona, mengumumkan bahwa mereka telah sepakat dengan para pemain untuk memangkas gaji hingga 120 juta euro atau setara 2 triliun rupiah. Pemangkasan gaji ini berlaku hingga 3 tahun musim ke depan. Namun, Barcelona tetap akan menggelontarkan dana sebesar mencapai 50 juta euro per musim dalam periode tersebut. Sebelumnya, Barca memang terpaksa harus memangkas pengeluaran klub untuk gaji pemain setelah pihak La Liga mewajibkan hal tersebut kepada Blaugrana yang kondisi finansialnya sedang tidak stabil akibat pandemi. Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona telah melakukan negosiasi kepada para pemain bintangnya seperti Lionel Messi dan Antoine Griezmann. Walaupun awalnya sempat mendapatkan penolakan, akhirnya pihak Barcelona berhasil meyakinkan para pemain untuk menerima pemotongan gaji tersebut. Menurut Barcelona sendiri, kesepakatan pemotongan gaji ini akan memiliki imbas besar terhadap kesehatan finansial klub untuk beberapa musim ke depan. Juventus ingin pinjam Donny van de Beek dari MU. Donny van de Beek sepertinya masih belum mendapat kepercayaan penuh dari manajer Manchester United oleh General Solskjaer. Dari 6 kali penampilannya di Liga Inggris sejauh ini, dirinya belum sama sekali diplot sebagai starter. Calcio Mercato mengklaim Juventus dikabarkan tertarik untuk meminjam Donny van de Beek dari Manchester United. Pelatih Juventus, Andrea Pirlo, disebut sangat menyukai dengan gaya bermain van de Beek. Pirlo dikabarkan sudah lama memantau Donny van de Beek dan ia diyakini tahu betul mengeluarkan talenta terbaik pemain asal Belanda itu. Di Juventus juga ada ex-rekan setim van de Beek di Ajax Amsterdam, yakni Matthijs de Ligt. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu disinyalir siap membantu Juventus untuk membawa Donny van de Beek ke Turin. Juventus sebenarnya memiliki budget sebesar 35 juta euro atau setara 589 untuk membeli van de Beek dari MU. Akan tetapi, Setan Merah diprediksi tidak akan melepas sang pemain. Satu-satunya cara untuk mendapatkan van de Beek yakni dengan cara meminjamnya. Menganggur di Chelsea, Tottenham siap menampung Giroud. Penterang Chelsea, Olivier Giroud, nampaknya bisa melanjutkan karirnya di Premier League. Pasalnya Tottenham dikabarkan tertarik menggunakan jasanya di musim dingin nanti. Penyerang timnas Prancis itu sedang berada di situasi yang sulit setelah ia tidak mendapatkan menit bermain reguler. Giroud dikabarkan sudah gerah dengan situasi ini. Ia diberitakan sudah membulatkan tekad untuk hengkang dari Chelsea pada musim dingin nanti. Sejauh ini, ada beberapa klub yang tertarik menggunakan jasa Giroud. Calcio Mercato mengklaim bahwa salah satu klub yang menginginkan jasanya adalah Tottenham Hotspur. Menurut laporan tersebut, Tottenham sudah mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan Olivier Giroud. Bahkan, mereka sudah berbicara kepada agen sang pemain. Namun, pembicaraan itu masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan terkait masa depan Giroud.